Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera, sentiasa berada di bawah naungan dan pelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketika kita masih dalam suasana diuji oleh Allah, musibah yang telah berlangsung setahun lebih, hampir 1,5 tahun, ditambah lagi pelbagai bencana, ujian yang menimpa umat Islam secara amnya, hendaklah ianya menambahkan bagi kita peluang untuk meningkatkan amal. Bagaimana caranya? Dengan keselesaan yang Allah masih berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk beramal dengan bersikap aktif, buat benda, buat suruhan, beramal dengan bersikap aktif. Ya. Apa sajalah buat yang disuruh. Karena kita masih diberi peluang. Pada masa yang sama, karena kita masih dalam ujian, kita juga boleh meningkatkan amalan, kita manfaat untuk meningkatkan amalan dengan bersikap pasif. Bagaimana beramal dengan bersikap pasif? Bersabar. Bersabar itu sebetulnya kan tidak perlu buat banyak. Menghadapi ujian, kita bersabar. Dan bersabar itu amalan yang sangat besar. Tengok.
Pada masa ketika kita masih boleh berbuat sesuatu, bersikap aktif. Pada yang sama, kita juga beramal bersifat pasif, bertambah. Coba Anda bayangkan, jika hidup ini hanya senang sahaja dan tidak ada susah. Ya, akhirnya kita hanya boleh melakukan satu jenis amalan saja. Amalan apa itu? Amalan yang menuntut kita bersikap aktif. Sebaliknya, jika dalam hidup ini hanya ujian, susah, dan susah, kita hanya punya peluang beramal, satu peluang saja. Jadi beramal dengan bersikap pasif. Nah, sekarang ini, kita diberi peluang oleh Allah serentak untuk meningkatkan amalan. Dengan peluang yang masih ada, kesehatan yang masih ada, pelbagai nikmat yang Allah masih berikan, mari kita manfaatkan untuk berbuat sesuatu. Bergerak. Pada masa yang sama, karena kita masih diuji dengan pelbagai ujian, ini peluang bagi kita untuk meningkatkan amalan juga dengan cara bersabar. Bersabar itu contoh amalan bersikap pasif. Jadi lengkap sudah. Bila begitulah cara kita melihat ketetapan dan ketua Allah pada kita, hidup akan menjadi sentiasa tenang. Kita semakin bertambah yakin bahwa sebetulnya Allah sedang memperlihatkan kasih sayangnya yang tidak terbayang banyak dan besarnya. Apapun yang Allah kehendaki berlaku dalam hidup ini, orang mukmin adalah sentiasa belajar untuk memahami, seterusnya meyakini, seterusnya dapat merasai bahwa semua itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Benar seperti mana dalam pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, memahami, merasai rahmat Allah semasa Allah bagi kita kesenangan, ketika Allah bagi sesuatu pada kita yang kita sukai, itu mudah. Merasakan itu nikmat Allah, mudah. Merasa Allah sayang kita, mudah. Tapi tidak hanya apabila Allah bagi sesuatu kepada kita, kehendaki apa yang berlaku pada diri kita ini, sesuatu yang kita tidak menyukainya. Macam mana kita mengetahui itu rahmat Allah sedangkan hati kita belum dapat menyukainya. Kita tidak suka. Nah, inilah yang kita perlu belajar lebih. Gunakan rasa, gunakan hati. Akhirnya kita benar-benar memahami dan meyakini firman Allah yang selalu kita jadikan wirid, biyadikal khairu. Kan ada satu ayat yang kita jadikan wirid itu, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya, kan biyadikal khairu. Ya Allah, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Tengok. So apa yang Allah ciptakan bukan untuk kepentingannya, sebab Allah Maha Kaya, untuk kepentingan makhluknya. Apa yang Allah kehendaki berlaku, apa yang Allah kehendaki tidak berlaku,
Semuanya itu adalah khair, khair, khair buat kita. Tinggal lagi, sudah mampukah kita memahami, meyakini, seterusnya merasai semua itu adalah kebaikan buat kita. Jamaah sekalian, bila kita telah mencapai pemahaman yang seperti itu, insya Allah, dalam keadaan apapun hidup yang kita jalani ini, kita sentiasa merasa disayangi oleh Allah. Kita tetap mampu tersenyum. Tersenyum semasa senang itu mudah. Tersenyum dengan wajah ceria semasa susah itu bukan benda yang mudah. Inilah nampaknya yang perlu kita tingkatkan kualiti ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti tanda mahabbah kita pada Allah kerana Allah telah memberikan kita mahabbahnya. Nah, ya, jadi lagi-lagi karena kita bicara tentang mahabbah, ini kaitannya dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Perlu dirasa. Bukan hanya dipahami, tapi perlu dirasakan. Siapa yang telah memahami, memang beruntung. Tapi belum banyak sangat keuntungannya. Yang paling beruntung, yang telah dapat merasai, betul-betul merasakan kasih sayang Allah kepadanya pada apapun yang Allah kehendaki berlaku atas dirinya. Ya mas sekalian, jadi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita tentang mahabbatullah wa rasulih. Ya. Ayat terakhir di tempoh hari yang kita pelajari bulan Ramadan, dalam nota itu muka surat yang ke-11, ayat yang paling bawah surah Ali Imran ayat 159. Itu ayat terakhir. Allah melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah SAW, dan dengan sebab rahmat Allah yang melimpah-limpah kepada baginda Nabi itulah baginda Nabi menyayangi umatnya, mencintai umatnya. Yang kadang-kadang kita macam tak sanggup, tak mampu nak membayangkan betapa sayangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan itu yang telah kita bahas minggu lepas, ayat yang kaitan dengan kesalahan yang besar yang dilakukan oleh setengah sahabat baginda, tentera Islam dan peperangan Uhud, akibat kesilapan dan kesalahan mereka, ingkaran mereka mematuhi arahan pimpinan, umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Puluhan sahabat-sahabat Nabi tewas sebagai syuhada. Tentu ini adalah perkara yang sangat berat, pukulan yang berat bagi Nabi dan sahabatnya. Yang dari kacamata zahir, orang-orang ini yang menjadi punca kekalahan ini memang patut diambil tindakan tegas dan keras. Tapi rupanya tidak dilakukan oleh Nabi. Masya Allah. Nabi memaafkan begitu mudah dan luar biasa. Dan banyak kisah-kisah seperti itu dengan sebab rahmat Allah lah. Nabi ini mampu bersikap lin
lain, lembut. Sehingga sahabatnya, jangankan sahabat yang taat, sahabat yang pernah melakukan kesalahan yang mereka patut diambil tindakan, itu pun tidak akan meninggalkan Nabi. Bolehlah kita simpulkan di sini sama sekalian, satu pengajarannya, Nabi ini menyampaikan dakwahnya, rupa-rupanya dengan menebarkan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Inilah sunnah Nabi yang perlu kita tegakkan. Kasih sayang. Jamaah tentu masih ingat kisah sahabat Nabi yang Masya Allah namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat Ansar yang luar biasa, nih sahabat Nabi di Madinah. Ketika Nabi hendak melakukan Fathu Makkah, Nabi bersyarat dengan sahabat-sahabat, dan Nabi pesan, jangan ada seorang pun yang membocorkan rahasia ini. Nabi rahasiakan itu, nak membebaskan kota Makkah. Bahkan tidak boleh bercakap, memberitahu pada ahli keluarganya. Ini rahasia negara. Tiba-tiba ada sahabat Nabi yang terlibat, namanya Hatib bin Abi Balta'ah, membocorkan rahasia ini. Hantar surat ke Makkah, familianya di Makkah, memberitahu bahwa Nabi akan menyerang Makkah. Ini pengkhianatan yang luar biasa. Surat itu diberikan pada seorang perempuan sebagai utusan. Tak ada siapapun yang tahu kecuali Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah, dan perempuan yang jadi pengantar surat. Jadi postman-nya. Dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak tahu. Tapi karena ini adalah bahaya, ini membocorkan rahasia negara, rahasia Rasulullah, Allah turun tangan istilahnya. Allah beritahu Nabi melalui Jibril bahwa ada salah seorang sahabat yang khianat, mengutus surat, dan surat itu sedang dibawa oleh si pembawa surat dalam perjalanan. Nabi pun mengutus utusannya Ali, utusnya untuk mengejar perempuan itu. Ringkas cerita, betul. Sampai ke Madinah, buka surat, suratnya dibuka, rupanya ditulis oleh sahabat Nabi sendiri, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Bayangkan. Kecewa sungguh Rasulullah, sahabat kecewa. Ini pengkhianat negara ini. Umar waktu itu sudah tak tahanlah melihat perangai sahabat sini. Umar berkata, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasul, biarkan aku, izinkan aku menetak leher munafik ini. Maknanya, izinkan aku ya Rasul bunuh munafik ini. Umar kata, orang ini memang layak, sudah patut dibunuh nih, pengkhianat negara. Pengkhianat Rasulullah. Dan memang itu hukuman dia. Apa jawab Nabi? Mahlan ya Ibnul Khattab. Bawa bertenang, wahai Umar. Innahu qad syahida Badron. Ini orang, Hatib bin Abi Balta'ah, walaupun dia telah melakukan pengkhianatan, tapi surah itu tak sempatlah sampai ke tangan orang Quraisy. Jadi rahasia kita tak sempat diketahui oleh mereka. Kamu tahu tak? Hatib bin Abi Balta'ah ini salah seorang pejuang dalam peperangan Badar. Dia terlibat di bekas ini, ex mantan tentara Badar ini. Wa ma yudrika la'allallaha qad tala 'ala man syahida Badar. Kamu tahu tak Umar? Apa yang Allah beritahukan kepada aku tentang orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, tentara Badar ini.
Kamu tak tahu. Allah telah beri jaminan kepada aku. Buat mereka yang terlibat dalam perang Badar. Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Wahai kamu bekas tentara-tentara Badar atau mereka yang terlibat dalam perang Badar, buatlah apa yang kamu buat. Aku ampunkan dosa kamu. Maknanya, Atib bin Abi Waqqas, walaupun dia boleh katakan mengkhianati negara yang hukumannya pasti berat, Nabi tidak setuju cadangan Umar karena orang ini termasuk mantan tentara Badar dan mendapat jaminan daripada Allah dosanya diampun. Ya, Nabi hanya ingin tahu apa alasan dia mengutus itu. Tapi Nabi tak ambil apa-apa tindakan. Dosanya sangat berat. Subhanallah. Sehingga turun ayat Al-Quran kan dalam surah Al-Mumtahanah. Dan banyak lagi, dan banyak lagi. Nabi benar-benar mengedepankan kasih sayang dalam dakwahnya. Dan Nabi mampu menebarkan kasih sayang hatta kepada pelaku-pelaku kejahatan berat terhadap negara. Pasal apa? Fabima rahmatin minallah. Oleh sebab limpahan rahmat Allah kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gelaran kepada Nabi dengan sifat Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu terhadap orang yang beriman rauf dan rahim. Rauf dan rahim itu sifat Allah, tapi Allah berikan kepada Nabi. Walaupun tentulah kadar ra'fah dan rahmah Nabi tak samalah dengan kadar ra'fah dan rahmah yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi yang pasti Allah telah mengiktiraf sifat rahmah dan ra'fah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Luar biasa. Inilah mahabbah Allah yang Allah limpahkan kepada kita melalui perantara Rasulullah SAW. Tidak bertuah bagaimana kita menjadi umat Rasulullah, ketua kita, pemimpin kita, sangat-sangat menyayangi umatnya. Tidak bertuah macam mana kita sebagai hamba kepada Allah. Sedangkan Allah Tuhan satu-satunya, yakni Tuhan yang sangat-sangat menyayangi makhluknya. Hatta mereka yang berdosa. Contohnya, mari kita pelajari ayat berikutnya. Lihat muka surat 12. Yang ada buku, lihat muka surat 12. Ayat yang pertama. Ya. Muka surat 12 ayat yang pertama paling atas. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Az-Zumar ayat 53. Tadi saya katakan betapa bertuahnya kita menjadi umat Muhammad Rasulullah karena Nabi sebagai ikutan kita sangat-sangat menyayangi pengikutnya. Hatta pengikutnya yang melakukan kesalahan besar pun Nabi merahmatinya. Betapa bertuahnya kita bertuhankan Allah semata. Karena Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah sangat-sangat mencintai dan merahmati hambanya, hatta hambanya yang bergelimang dengan dosa sekalipun. Mari kita kaji ayatnya. Sebesar apa rahmat Allah, kasih Allah kepada hambanya. Kalau Allah mengasihi hamba yang beriman, merahmati hamba yang beriman, itu
Pastilah. Tapi bila Allah sendiri menunjukkan kasih sayangnya kepada yang berdosa, yang menderhaka, ini luar biasa. Ini ayatnya. Mari kita baca surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba yang mana? Alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas. Ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Maknanya yang banyak dosa lah ni. Beritahu pada mereka, wahai Muhammad, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada yakni mencari rahmat Allah. Rahmat Allah bagi orang banyak dosa, yakni pengampunannya. Rahmat Allah bagi yang sakit, yakni sembuh, sehat. Rahmat Allah bagi orang yang teraniaya, yakni pembelaan. Rahmat Allah bagi orang miskin, yakni kecukupan, dan seterusnya. Rahmat Allah bagi orang mencari hidayah, ya hidayah. Bagi orang sesat, hidayah. Innallaha, sunya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a. Sunya Allah itu mengampunkan adz-dzunub, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian, sedikit saya ingin sampaikan mukadimahnya berkaitan background ayat ini. Apa latar belakang background ayat ini? Berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, daripada Sa'id bin Jubair, beliau dapat riwayat daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayatnya begini. Anna nasan min ahli syirki, sesungguhnya ramai manusia ahli syirik, orang-orang musyrik, yang dahulu musyrik lah, dahulu musyrik atau sekarang masih musyrik, ya, musyrik, syirik kan dosa besar. Kanu qad qatalu, dahlah mereka ni musyrik, mereka juga punya rekod sebagai pembunuh. Allah, dahlah musyrik, bunuh orang, yang dibunuh pula orang baik. Bahkan wazanau, ramai mereka yang melakukan zina. Dalam musyrik, menjadi pembunuh, pergi pezina. Fa'aktharu, dan mereka melakukan bukan sikit-sikit, banyak-banyak. Bukan kadang-kadang, tapi sering-sering, bahkan selalu. Jadi orang ini datang. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu
bertanya, ya Muhammad, innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasan. Nih. Sesungguhnya Tuhan yang kamu ajak kami menyembahnya, mana Allah lah itu. Sesungguhnya ajaran yang kamu bawa, yang kamu ajak kami mengikutinya, Islam lah itu maksudnya. Itu cantiklah, baiklah. Baik sungguh. Tapi lau tukhbiruna, kenapa engkau tak boleh bagi tahu kami? Boleh tak kamu beritahu kami? Apa agak-agak amalan yang boleh menghapuskan dosa kami? Dosa kami bukan sedikit, banyak. Dahlah dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina. Macam-macam. Dan nampaknya Tuhan yang kamu perkenal pada kami, Tuhan yang baik hati. Yang penyayang. Agama kamu namanya agama yang baiklah. Kenapa kamu tak beritahu apa amalan yang boleh kami lakukan? Dosa kami dah begitu berat sekali. Lalu turunlah ayat dalam surah Al-Furqan. Di sana ada bagian belakang tu. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa orang-orang yang tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Ciri ibadur rahman inilah. Siapa yang melakukan wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan syirik, mereka membunuh, zina, mereka akan dapat dosa dan masuk dalam lembah atau lubuk yang namanya atham dalam neraka Jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya, mereka pun dah akhirnya putus asa lah. Ya, kalau dah macam tu susahlah. Jadi macam kami ini dah tak ada peluang untuk buat baik. Karena kamu kata orang syirik, orang berzina, orang-orang membunuh masuk neraka kekal. Sudah. Agama kamu baik, tapi nampaknya orang seperti kami tak ada peluang untuk memperbaiki diri. Turun lagi ayat selepasnya. Wa man illa man taba wa amana wa amila amlan sholihan. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang itu nanti Allah akan ampunkan dosanya. Dan Allah akan ganti kejahatan dia, keburukannya dengan kebaikan. Baru mereka, ini maknanya betul-betul agama kamu ini agama yang baik. Masih memberi peluang kepada orang seperti kami yang banyak dosa untuk memperbaiki diri. Tapi masalahnya, wahai Muhammad, walaupun agama kamu memberi peluang, masalahnya dosa kami ini bukannya kecil, dosa kami semuanya dosa besar-besar belaka. Dosa yang kami lakukan bukannya sikit, tapi banyak. Dosa yang kami lakukan ini bukan kadang-kadang, tapi sering-sering, bahkan selalu. Sementara masa yang tinggal untuk kami mohon ampun, walaupun peluang itu diberikan, mungkin tak cukup. Macam mana? Ibaratnya baju kami sudah terlalu kotor. Sementara masa yang diperuntukkan untuk menyucinya hanya beberapa menit. Mana mungkin boleh hilang. Gitulah bahasa mudahnya. Peluang untuk membersihkan diri memang engkau berikan. Masalahnya dosa terlalu berat. Mana cukup. Lainlah kalau diberi peluang 1000 tahun lagi. Turun ayat ini. Ayat yang sedang kita pelajari. Muhammad beritahu pada hamba-hambaku yang banyak dosa itu. Jangan putus asa daripada mencari rahmat Allah. Subhanallah. Oh, bagi saya luar biasa itu.
Jangan putus asa. Kamu jangan melihat suntuknya masa yang kamu pikir. Kamu jangan melihat bahwa masa kamu telah suntuk. Itu kamu pikir. Sehingga kamu merasa nanti tak cukup. Jangan tupu itu. Coba kamu tubuhkan, Allah sentiasa memberi peluang, membuka peluang yang selebar-lebarnya. Asal kamu manfaatkan, masalah masa panjang ke, pendek ke, lama ke, sekejap, itu jadi masalah. Yang penting kamu bersungguh-sungguh atau tidak. Oh, subhanallah. Inilah rahmat. Sehingga jamaah sekalian, salah seorang maula Rasulullah. Ya, maula ini pelayan lah. Saya lebih suka menggunakan istilah pelayan. Orang yang sangat dekat, yang kerjanya melayani Rasulullah. Nak kata pembantu rumah, tak kata ya nampak kasar sangat. Ya, sebab Nabi ini tidak menganggap pembantuan itu macam pembantu apalagi hamba. Nabi panggil pun Fata, Pak. Ya Fata, wahai anak muda. Anas 10 tahun kerja dengan Rasul. Daripada umur 10 hingga 20 tahun umur Anas. 10 tahun kan Anas bekerja. Anas bertanya, Nabi, semasa aku perjalanan Nabi, Nabi tak pernah kata aku. Kata pada aku, Anas, kenapa engkau tak buat ini? Kenapa engkau buat itu? Kenapa buat itu? Kenapa buat ini? Tak pernah. Mana Nabi ini memperlakukan pembantunya bukan hanya baik, super baik. Salah seorang maula Nabi namanya Thauban. Tengok dia punya biografi dia, sangat menarik. Thauban. Apa kata sahabat Thauban maula Rasulullah SAW ini? Ketika Nabi dapat ayat ini. Ya ibadi. Beliau berkomentar. Ma uhibbu anna li dunya wa ma fiha bihadhil ayah. Aku tidak lebih suka jika sekiranya aku mempunyai dunia dan isinya melebihi daripada kesukaan aku, kegembiraan aku dengan turunnya ayat ini. Coba kita bayangkan. Thauban pernah berkomentar, tidak ada, aku tidak menyukai jika sekiranya ini ya, sebab kan mustahil kan. Jika sekiranya dunia dan isinya ini Allah berikan pada aku untuk menjadi milikku seorang saja, dunia dan isinya jemaah sekalian. Dia kata, tidak lebih suka berbanding aku mendapatkan ayat ini. Maknanya, ayat ini jauh lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Jika aku disuruh memilih, wahai hambaku, wahai Thauban, pilih satu di antara dua. Katalah Allah bagi pilihan. Kamu pilih aku bagi dunia dan isinya, tapi aku tak bagi kamu peluang untuk bertaubat. Bila berdosa, aku tak ada peluang untuk taubat. Apa dosa-dosa besar? Ataupun aku tak bagi dunia dan isinya, aku hanya bagi cukup makan. Sebenarnya aku bagi peluang pada kamu untuk bertaubat, mendapatkan pengampunan, walaupun dosa kamu memenuhi bumi langit dan isinya. Thauban akan memilih, ya Allah, aku pilih yang kedua. Kenapa jemaah sekalian? Dunia dan isinya, betul itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Peluang yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat bila kita berdosa, itu pun rahmat Allah. Dan nilai rahmat Allah berupa peluang untuk mohon ampun, untuk bertaubat, itu jauh lebih besar nilai rahmatnya berbanding dunia dan isinya. Apa sebab? Orang beri dunia dan isinya tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan terlepas daripada neraka.
Walaupun ia mempunyai dunia dan isinya. Tapi bila orang mendapat jaminan, jamaah sekalian, dosanya diampun, taubatnya diterima, ada jaminan masuk surga. Ada jaminan merdeka daripada neraka. Tengok. Ingat, Thauban ini bukan orang kaya. Tapi cerdas cara berfikir. Dia tahu daripada sekian rahmat Allah ni mana yang paling utama dalam hidup. So itu dia turun ayat ini komentar dia. Masya Allah, tidak ada lah yang aku lebih suka dari. Kalau aku bagi dunia dan isinya pun aku belum gembira. Inilah ayat yang paling aku sukai sekali. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Inilah orang-orang hebat. Dan ia bukan pura-pura. Kalau Thauban ni katalah cakap hanya sajalah tunjuk-tunjuklah. Tidak ikhlas keluar daripada hati, ya pastilah Allah beritahu pada Rasulullah SAW. Ayat Thauban, tak payahlah awak ni perasan, taklah berlagak suci. Begitu. Tak payahlah tunjuk-tunjuk yang awak baik. Allah tahu tak. Betul-betul ikhlas kerana Allah akui. Masya Allah. Ni yang sekalian. So ayat ini nilai dia bagi seorang yang bernama Thauban Maula Rasulullah melebihi daripada dunia dan isinya. Kita berebut bulan lepas bahasa Melayunya untuk mendapatkan Lailatul Qadar kerana Allah beritahu lebih baik 1000 bulan. Kan? Nilai lebih baik 1000 bulan. Malam. Kenapa ya orang tidak berebut seperti mana merebutkan Lailatul Qadar? Yakni merebutkan peluang yang Allah berikan untuk bertaubat. Dan peluang yang Allah berikan untuk bertaubat ini bukan hanya satu malam dalam satu tahun. Pada bulan Ramadan, tak. Setiap saat dalam minitnya, setiap minit dalam jamnya. Hari Isnin ada, hari Rabu boleh, hari Khamis, Syawal, Dzulqa'dah, Februari, Januari, Mac. Bertaubat itu peluangnya setiap saat. Paham ya? Itu rahmat yang sangat besar. Mari kita melihat itu. Yang keduanya sama sekali yang saya sampaikan di sini yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini memang serba kekurangan. Mudah melakukan kesalahan. Allah tahu itu. Salah. Bahkan ada yang menderhaka. Masya Allah. Ada yang menderhaka kepada Allah. Musuh Allah. Contohnya Fir'aun dan sebagainya lah. Bayangkan. Tidak sayang mana Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang berdosa, yang menentang, yang kufur, jahat, itu pun Allah masih bagi peluang untuk minta ampun. Allah tak tutup peluang untuk bertaubat. Allah tak tutup peluang untuk bertaubat. Masih dipanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu panggilan yang luar biasa. Walaupun orang yang banyak dosa, dengan Allah Subhanahu wa taala ini memang agak berjarak lah, bukanlah dekat. Itu sudah pasti. Contoh dalam ayat ini pun tengok. Allah tidak bercakap langsung dengan hambanya yang banyak dosa. Tapi Allah menyampaikan firman-Nya kepada mereka yang buat jahat, banyak dosa, melalui Rasulullah. Sebab itu Allah kata, kul. Muhammad, katakan. Berbeza dengan bila Allah bercakap dengan hambanya yang baik. Allah terus, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus kepada orang beriman biasanya tidak ada. Nabi cakap terus. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sendiri yang jawab. Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, Allah tak katakan pada mereka bahwa aku dekat. Kul, ini qarib. Tak. Allah tak ada kul. Allah kata, ini qarib. Terus Allah sendiri yang jawab. Kita berdoa kepada Allah.
Allah tak suruh Nabi Muhammad, Muhammad beritahu pada hambaku yang berdoa itu bahwa aku ni dekat. Allah sendiri yang kata, aku dekat. Sementara orang yang banyak dosa, memanglah agak jauh. Karena agak jauh, ada perantara untuk menyampaikan firman-Nya, Allah melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ayat ini, yakni kul, katakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah sekalian, di sini Allah memanggil hamba yang berdosa, yakni itu kalimat alladzina asrafu. Jamaah tu tahu tak apa makna asrafa yasrafu? Israf. Israf itu makna tajawaz al-had. Bukan melakukan kesalahan yang kecil, tapi kesalahan yang besar. Bukan melakukan kesalahan yang sedikit, tapi yang banyak. Ibarat orang yang keluar daripada landasan, bukan keluar 1 sentimeter, 1 meter, 1 kaki. Berbatu-batu dah. Melampaui batas. Luar biasa. Sudah sangat-sangat jauh. Tapi Allah panggil, jangan putus asa. Jamaah sekalian, ini rahmat Allah. Sekaligus ini hendaklah menjadi pengajaran kepada kita untuk kita contohi. Begini. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Filistidad liyaumil ma'ad. Nasihat kepada hamba-hamba Allah. Saya terbaca dalam kitab Nasaihul Ibad ni, jemaah sekalian. Ada beberapa jenis manusia, sikap seseorang melihat maksiat. Ada beberapa jenis manusia ketika melihat maksiat. Orang ini, di sini maksudnya orang Islam lah, bukan orang kafir. Orang kafir itu maksiat memang suka. Orang-orang mukmin, umat Muhammad ini, bila melihat maksiat ini ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, yakni jenis marah. Marah sungguh, mengecam sungguh, keras sungguh. Hantam habis-habislah. Sehingga bukan hanya maksiatnya yang dikecam, yang dihantam, yang dibenci, pelakunya pun sudah di-outkan, sudah bagi sudah di Allah istilahnya sudah bagi red card lah. Sudah di bukan hanya perbuatannya. Pelakunya pun sudah dianggap, kamu sudah murtad, kamu finari jalan kuat. Ada yang seperti itu. Dalam sejarah ada. Ada pula kategori umat Islam yang melihat masa itu lawan daripada yang pertama. Lawan daripada yang pertama. Yakni, tak apalah, mana-mana manusia, tak apalah. Penuh dengan tolak ansur, toleransi. Sangat liberal. Ini pun tak baik juga. Tak apalah, masing-masing lah. Tak apalah. Sangat liberal, tak apa. Tak masalah. Ini pun bahaya juga. Tengok maksiat tak apa katanya. Yang ketiga, ini jenis kalau dalam bahasa kita apa ya? Marah pun ada sedikit marah. Tak suka pun ada, tapi tak ambil berat. Karena mungkin dia fikir nafsi-nafsi je lah. Tak payahlah pandai-pandai jaga tepi kain orang. Ini ada jenis macam tu. Sebenarnya saya tidak suka buat dulu, saya tak suka. Saya tak sukalah dia buat macam tu. Tapi saya pun tak mau nak negur, tak apa, jangan menyibuk. Ada jenis macam tu.
Dia kata, awak nampak? Ya, awak suka? Tak, saya tak suka. Itu perbuatan maksiat dia tu. Kenapa awak tak tegur dia? Tak boleh. Nafsi-nafsi lah. Yang penting saya tak buat sudah. Si Kang malah. Ada jenis macam tu juga orang Islam bila tengok maksiat. Yang pertama sangat keras. Nampaknya ini tak ada sanadnya nih, yang keras ini kurang kuat sanadnya. Yang kedua yang tak kisah. Tak kisah, ini pun tak ada sanadnya nih, nak ikut siapa nih. Yang ketiga itu pun tak ada sanad dia. Dia benci tapi tak nak buat apa-apa. Alasannya apa? Nafsi-nafsi. Janganlah mandai-mandai, janganlah menyibuk. Kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Yang keempat itu sebenarnya dicontohi oleh Nabi. Dan itu yang Allah suruh kepada kita. Bila kita seorang muslim melihat maksiat, orang yang melakukan maksiat, kita tidak boleh memandangnya dengan pandangan benci. Kita tidak boleh memandangnya dengan apa gitu. Kita tak boleh melihatnya dengan pandangan tak suka tapi tak buat apa-apa. Karena takut dikatakan penyibuk. Tapi kita melihat dengan pandangan kasih sayang. Ini dia. Kasih sayang. Bagaimana kita membenci pelaku maksiat. Walaupun maksiat kita benci. Lalu kita outkan, kita jauhkan, kita usir, kita hukum, kita bla 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 bla. Sedangkan Allah yang mencipta bumi langit dan isinya. Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Tuhan yang menurut Al-Quran, yang buat peraturan hidup, kehidupan kita. Yang mencipta surga dan neraka sebagai balasan. Itu pun memanggil hambanya yang bergelimang dengan dosa. Wahai hambaku, yang bergelimang dengan dosa-dosa besar dan sudah lama. Jangan putus asa ya, minta ampun. Aku akan terus bagi kamu peluang untuk minta ampun. Kalau kamu tak sempat sekarang, besok ya. Kalau tak besok, nanti bila depannya. Betul kan ini? Peluang untuk kamu minta ampun pada aku, wahai hambaku yang banyak dosa, aku akan terus buka selagi nyawa kamu belum datang. Bukankah itu mana pandangan rahmat Allah? Inilah yang saya maksudkan. Itu pandangan Allah. Itu rahmat daripada Allah kepada kita. Itu mahabbah Allah. Mari kita melatih diri. Melihat orang yang salah dengan pandangan kasih sayang. Sebab begini jamaah sekalian ya. Coba kalau kita menggunakan pandang yang pertama. Buat maksiat, orang-orang maksiat kita tahu lalu kita memusuhi dia. Apa akibatnya? Ya orang itu akan terus buat maksiat lah. Nak berkawan dengan kita takut. Ya lama-lama akan terus jahat lah. Tanpa kita sedari. Mungkin kita sebagai salah satu asbab orang itu akan terus buat jahat. Kenapa? Karena kita menutup pintu. Itu bahaya. Atau mungkin yang kedua, kalau kita punya tak apa, nah itu pun jadi asbab juga dia akan terus berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia tak tahu yang dia lakukan itu maksiat. Sebab apa? Kita tak peduli. Maknanya kita sebagai penyumbang juga atas maksiatnya. Kita tak ada usaha untuk menghentikannya. Tak ada usaha untuk menghentikannya, itu bukankah bermakna kita membuka ruang baginya untuk meneruskan salah lagi. Yang ketiga demikian juga. Yang keempat itulah yang diajar oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita menegur dia, mendekati dia, bukan memarahinya, tapi menyadarkannya. Akhirnya dia merasa senang bergaul dengan kita karena kita tidak menolaknya. Dengan begitu, dia punya peluang, kita punya peluang untuk membetulkannya. Inilah, ada 4 golongan manusia, kita tak tahu kita jenis yang mana.
Mungkin jenis yang pertama seronok kita. Seronok kan? Oh, puas, hati kita puas. Tapi ingat, masalah dakwah bukan untuk kepuasan diri sendiri. Waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah. Siapa orang yang paling baik ucapannya? Yang menyeru ilallah. Dakwah ilallah. Bukan ad-dakwah ilan nafsi. Kalau dakwah untuk mencari kepuasan diri sendiri, haddun nafsi namanya Mas Lan. Oh, itu tidak betul. Itu betul. Tidak dinafikan. Memang tidak mudah merasa selesa, berdekatan, bergaul, berkawan dengan orang yang banyak dosa. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Sehingga ada orang begini ya. Ini perlu dihalusi ya. Pemahaman ini perlu dihalusi ya Mas kalian. Ada orang kata jangan bergaul dengan orang jahat. Nanti kamu akan ikut sama. Ibaratnya janganlah masuk kedai tukang besi. Walaupun kamu tak masuk, nanti keluar baju kamu kotor. Masuklah kedai minyak wangi. Kedai atar, kedai perfume. Walaupun tak beli, nanti bau wangi. Ada. Sebab kawan itu akan mengikuti siapa yang jadi kawannya. Betul. Ada ayat-ayat situ, ada sifat itu betul. Tidak salah. Akhirnya kita pun pandai-pandai pilih kawan. Betul, dalam Quran pun ada. Tapi kalau setiap orang jahat dijauhi oleh orang yang baik, siapa yang akan membetulkan mereka? Nah, disinilah perlunya memang kita perlu ada ketahanan diri. Jadi kalau kita rasa ada peluang dan mampu membimbing orang jahat, berkawanlah dengan mereka. Begitu. Tapi kalau kita merasa tak mampu karena lemah aku ya, kelemahan diri. Mana kita belum menjadi orang yang kuat iman. Ya, kita berjaraklah. Tapi bukan membenci. Menjarakkan diri. Tak salah. Pernah kan saya sampaikan minggu lepas, bukan pada sidang yang lepas, utusan Allah ya mas kalian, yang diutus sezaman dengannya, itu ada beberapa. Contoh Nabi Ibrahim, itu diutus sezaman dengan Nabi Lut. Kan? Nabi yang sezaman maksud saya, satu Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Itu tak apa. Nabi Ibrahim memang bapak saudaranya yang dapat wahyu. Nabi Lut membantunya saja. Tak jadi masalah. Nabi Harun dengan Nabi Musa. Itu sezaman juga. Tapi tak apa kan yang dapat wahyu Nabi Musa. Nabi Harun sebagai wazir juga. Tak ada masalah. Jadi ikutlah. Dakwahnya berjalan serentak. Yang ketiga ini. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Itu semasa ya mas kalian. Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Itu diutus oleh Allah sezaman. Kedua Nabi ini punya pembawaan yang berbeza. Yang berbeza. Pernah Nabi Isa bertanya kepada Nabi Yahya. Ya Yahya, mali araka abusan. Yahya, kenapa nih aku melihat engkau ni asyik muram aja. Mukanya serius saja. Macamlah Allah ni tak ada melimpahkan rahmatnya. Masih serius. Sebab Nabi Yahya kan orang yang serius. Sebenarnya Nabi Yahya tanya pada Nabi Isa. Wahai Isa, kenapa aku ni melihat engkau ni sentiasa ceria, gembira, senyum? Macam, jadi pembawaan orang ini memang tidak sama. Suatu saat, Nabi Yahya ini pergi ke suatu daerah, suatu kampung. Ya, seorang Nabi berdakwah lah jamaah sekalian. Dia tanya,
Siapa agak-agak orang di sini yang paling baik? Yang paling baik bukan paling jahat. Kalau dia ingin ya apa bermalam ke, ingin singgah ke apa, dia tanya siapa yang baik. Yang paling baik. Sebab kan senang nanti kalau duduk di rumah orang yang baik kan senang. Jadi dicarinya yang paling baik. Itu Nabi Yahya. Nabi Isa sebaliknya. Bila pergi satu daerah, satu tempat nak berdakwah, dicari siapa ya di kampung ini yang kawasan yang paling ramai orang jahatnya. Dicari siapa yang paling jahat. Nabi Yahya pun rasa pelik. Macam mana Isa ini bila pergi asyik cari mana yang jahat. Nak duduk dengan orang jahat. Ditanya Isa. Kenapa ni kamu nasi orang jahat. Cari orang jahat untuk duduk sama. Apa jawaban Nabi Isa? Ya Yahya. Ini tabibun. Udawil marda. Yahya, aku ni ibaratnya seorang doktor. Dan tugas seorang dokter ialah mengobat, merawat, menyembuhkan orang-orang sakit. Aku ni ibaratnya seorang dokter, jadi cari orang sakit, bukan cari orang sehat. Betul kan? Kalau zaman seorang dokter nak buka klinik, agak-agak nak buat klinik kawasan yang di situ tak ada orang sakit, sepanjang hayat tak ada orang sakit daripada lahir hingga mati tak ada orang sakit. Ada doktor buka klinik di situ atau buat hospital di kawasan yang Allah takdirkan tidak ada orang sakit walaupun hanya sesemut. Mana ada? Namanya doktor mestilah cari orang sakit untuk dirawat. Kan seorang doktor hingga pakar nak cari orang yang sehat untuk apa lalu? Nah inilah. Kita tidak tahu ikut nak ikut sanad kepada Nabi Isa atau sanad Nabi Musa apa Yahya kita tak tahu. Yang pasti berkaitan dengan ayat ini saya ulangi sekali. Allah mengajar kita bila kita ingin mencontohi Allah, mencontohi apa sifat Allah, mencontohi sifat Rasul, mahabbah Allah kepada hambanya, mahabbah Nabi kepada umatnya. Kita sebagai hamba pada Allah, umat pada Rasulullah, mesti mencontohinya. Dalam hal bagaimana sikap kita bila kita melihat maksiat, orang melakukan maksiat. Adakah kita masuk kategori yang pertama? Marah, keras, pantam, neraka, kala, semua keras-keras belakang. Akhirnya kawan itu pun baru dengar sekali, orang lari lah. Tak tahanlah orang tu. Belum apa-apa sudah neraka. Mesti lari lah. Dan kita lari, memang lari. Tak apalah, memang orang degil itu. Oh jangan, dia masa jangan. Jangan. Atau kemudian kita masuk golongan yang kedua. Yang tak kisah tadi, tak apa. Liberal maknanya, oh tak boleh juga. Itu tidak akan memberi manfaat bagi kita dan juga bagi orang tersebut. Kita akan menjadi punca orang itu melarikan diri daripada kebenaran. Karena kita tolak. Kita mungkin akan menjadi punca orang itu terus melakukan kebatilan, kejahatan. Karena kita tak kisah, salah lagi. Atau yang ketiga tadi. Kita tak suka tapi mendiamkan diri. Tak mau menyibuk. Nafsi-nafsi. Takut dikata, mandai-mandai jaga tepi kain orang ke apa kan. Masya Allah. Tak selesai masalah juga. Nanti kita ditanya, ada adanya dalam Al-Quran. Ada. Itu cerita tentang itulah Bani Israel yang melanggar larangan hari Sabtu tu kan, mau cari ikan. Kan Allah cakap secara ringkas kan di tepi pantai, masukkan tepian pantai. Dilarang cari ikan pada hari Sabtu. Secara mudahnya ada 3 golongan. A, B, C, kata begitulah. A, cari ikan. Mana melanggar larangan Allah lah. B, tidak melanggar larangan Allah. Tapi tidak menegur A. C, tidak melanggar larangan Allah. Dan berusaha menegur A. Lalu B ini tanya kepada C. C, kenapa kamu ini menyibuk menegur A? Biarkan aja lah dia melanggar Allah. Yang penting kita tak buat, dia akan yang tanggung. Dia akan tanggung dosanya. Apa kata C?
Ya, aku tegur itu kita saudara kita. Pertama, supaya ia meninggalkan larangan Allah. Jangan langgar larangan Allah. Itu tujuan saya. La'allahum yattaqun. Yang kedua, ma'dziratan. Aku nak cari alasan. Nanti bila di akhirat ditanya oleh Allah, aku ada alasan. Bagi B, tapi ya saya biarkan dia. Yang penting aku tak buat. 3 orang ini nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah. Yang A dibangkitkan, adakah kamu dahulu melanggar larangan aku? Ya, kami langgar. Siksa. Karena berdosa. B, adakah kamu melanggar? Tidak, ya Allah. Aku tak langgar larangan ya Allah. Bagus. Kamu nampak ada hambaku yang lain melanggar larangan? Ada, ya Allah. Namanya A. Apa tidak kamu? Aku diam. B dosa. Didosa karena mendiamkan tadi. C, adakah kamu melanggar larangan? Tidak, ya Allah. Kamu nampak ada hambaku yang lain melanggar? Ada, ya Allah. Namanya A. Apa tidak? Aku ingatkan, ya Allah. Adakah ingat? Saya tak tahu, ya Allah. Dia ingat ke tidak? Tetap. Si lepas. So itu sikap macam yang ketiga tadi pun salah juga. Yang pertama tak betul. Karena itu bukan sunnah Nabi. Yang kedua memang bukan contoh yang dikatakan Nabi. Yang ketiga bukan. Yang keempat itu. Memandang maksiat, pelaku maksiat dengan pandangan rahmah. Allah panggil mereka, ya ibadi. Ya ibadi. Sehingga tauban merasakan. Dia tidak kecewa, bukan tidak kecewa walaupun buat dosa, bukan. Dia buat dosa walaupun tidak kecewa. Tidak kecewa walaupun buat dosa, bukan. Tidak kecewa walaupun buat dosa kerana masih disayangi oleh Allah. Apa tanda kasihnya Allah kepada dia yang berdosa? Diberi peluang untuk minta ampun. Inilah sunnah yang perlu kita kedepankan. Perlu kita kedepankan. Hanya tadi pertanyaannya, habis masalahnya saya ini belum kuat iman, jadi saya kenapa awak menjauhkan diri? Yalah, saya kira kalau dekat-dekat nanti saya terpengaruh. Sebab itu pandai Bang Roni, dan saya ini jenis. Nah, itu pengakuan kita, mana iman kita masih lemah, tak apa lah. Kalau itu kita masih belum betul. Kita dalam berusaha untuk menguatkan diri kita, bukan diri. Kan gitu. Walaupun tadi saya katakan mungkin masyarakat kita belum sepenuhnya faham benda seperti ini. Sehingga jika katakanlah seorang yang dianggap tahu agama, katakanlah seorang yang dianggap tahu agama, ya, alim lah, tiba-tiba diketahui oleh masyarakat sekeliling berkawan dengan orang jahat, orang maksiat, yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, dia pembunuh, perompak, dia pezina, katalah dia apalah. Waliyadzubillah, minta maaf, mungkin dia salah seorang kumpulan LGBT umpamanya. Ya pasti orang masyarakat akan melihatnya, ya apalah. Dia itu orang yang baik, dia tahu agama. Dia itu tahu agama. Dia itu belajar rajin, tapi kenapa kawan dia itu macam semacam, jangan-jangan dia pura-pura. Ya ini pastilah kita tidak boleh mengelak daripada fahaman persepsi masyarakat yang seperti ini. Tapi selagi kita yakin dengan ajaran Allah dalam Al-Quran, yang dicontohkan Rasulullah, tak ada yang salah. Masyarakat yang punya persepsi seperti itu yang salah. Ini perlunya belajar, ini perlunya mengaji, perlunya mengkaji. Paham ya? Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah masuk dalam kategori kumpulan muslim yang keempat itu. Memandang maksiat, memandang pelaku maksiat dengan pandangan rahmah. Pandangan rahmah. Ayat sebelumnya kita telah pelajari. Sahabat Nabi yang sebenarnya sudah dihukum mati, ya betul jamaah sekalian, pengkhianat bangsa, membocorkan rahasia negara, apalagi itu negara Islam yang dipimpin oleh Nabi, itu hukumannya mati itu jamaah sekalian. Kesalahan yang dilakukan oleh sahabat menyebabkan tentera Islam kalah.
bahkan 70 orang terbunuh. Itu berat sekali itu kesalahan itu. Tapi Nabi bersahaja menghadapi mereka, tak ada tindakan keras. Sehingga Allah puji dia. Lintalahum. Nah sekarang ayat ini. Allah masih panggil hambanya yang israf. Israf itu al-ikthar. Melakukan banyak maksiat. Fitunubi wal ma'asi wal apa sajalah. Melakukan dosa, maksiat dalam infaknya pun pembatiran ada. Kalau macam-macam lah. Namanya israf itu dalam segala hal. Sungguh pun begitu Allah masih panggil. Ya ibadi. Wahai hambaku, jangan putus asa. Itu menarik itu, jangan putus asa. Artinya, sungguh pun kamu merasa masa kamu sudah agak suntuk, maknanya ajal dah dekatlah. Sementara bebanan dosa sangat berat, jangan kamu fikir peluang untuk kamu dapat pengampunan daripada aku sudah tertutup, jangan. Itu urusan aku. Ramai orang yang diberi peluang 100 tahun, tapi dosanya tak terampun karena tidak memohon. Dan Allah telah tunjukkan buktinya, contohnya dalam Al-Quran, banyak sekali. Taubat baru beberapa ketika sudah diampun oleh Allah. Karena Allah Maha tahu kesungguhan yang ada dalam hati orang itu. Jangan putus asa, termasuk larangan agama. Termasuk larangan agama. Al-Qunut itu putus asa. Al-Qunut itu putus asa. Al-Ya'su pun putus asa, tapi tak apalah, saya tidak akan menjelaskan perbezaan karena ini bukan masanya untuk bicara tentang perbezaan al-furuq al-lughawiyah. Bukan masa untuk kita bicara al-furuq. Al-Ya'su pun putus. La tai'asu, jangan putus asa. La taqnatu. Apa bisa ya'su? Itu bukan masanya untuk kita bicara, itu subjek yang lain lah. Nah, subjek yang pasti putus asa, ima kalimat kunut atau kalimat al-ya'su, itu adalah bukan sifat orang mukmin. Lebih-lebih lagi jika ia berputus asa mencari pengampunan daripada Allah bagi dosa-dosanya. Putus asa itu sifat orang kafir. Itu surah Yusuf ayat 87. Putus asa itu sifat orang sesat. Dalam surah Al-Hajj ayat 56. Saya simpulkan begitu saja. Berputus asa, mencari rahmat Allah, menurut Al-Quran, itu sifat orang kafir, bukan sifat orang mukmin. Rujuk Yusuf 87. Berputus asa, mencari rahmat Allah, itu sifat orang yang sesat. Bukan sifat orang dapat petunjuk. Rujuk surah Al-Hajj ayat 56. Jika dalam berusaha mencari manfaat dunia, contohnya sakit, ingin sembuh, susah, ingin senang, miskin, ingin kaya, belajar, ingin pandai, itu pun kita dilarang berputus asa. Walhal yang kita cari, sembuh karena kita sakit, pandai karena kita bodoh, kaya karena kita miskin. Apatah lagi, bila sama itu berputus asa mencari pengampunan. Dosanya besar. Orang sakit berputus asa berobat, ya paling-paling tak sembuh lah. Ujungnya mati. Orang miskin berputus asa, ingin kaya, bekerja, putus asa karena nampak tak ada tanda-tanda nak buat.
Ya paling-paling selama hidupnya miskin lah. Itu ya. Tapi jika orang berdosa, berputus asa, mencari pengampunan Allah, karena dia fikir Allah tak akan ampunkan, memandangkan dosanya sangat besar, akibatnya bukan kecil ya mas kan, masuk neraka. Dan berfikir bahwa Allah tidak akan ampunkan dosanya kerana merasa dosanya sangat besar, itu dosa yang tersendiri. Pelik ke tak pelik? Allah suruh taubat, dia tak bertaubat. Itu dosa. Dia sudah berdosa, satu hal. Allah suruh bertaubat, tapi tak nak taubat, dosa lagi. Kemudian dia berfikir, alah, kalau aku taubat pun Allah tak akan buat dosa, aku dah besar sangat dah, tak apalah, Allah tak ampun pun tak apa. Saya fikir Allah memang tak akan ampun. Itu pun dosa lagi. Kenapa? Hidup menambah-nambah dosa. Ya, awak bolehlah bertaubat. Dosa awak sikit. Saya dosa. Dari mana ayat macam itu datang? Ayat itu datang, jamaah sekalian, kalau ada keluar ayat itu sebenarnya datang daripada iblis, bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah. Ayat yang keluar pada mulut seseorang yang mengatakan, sikit bolehlah, kalau banyak, Allah tak akan ampunkan. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Subhanallah. Faham ya? Inilah bukti rahmat Allah. Luasnya kasih sayang Allah berupa pengampunan. Sebanyak apapun dosa seseorang, Allah bersedia memberi keampunan. Asal janji orang itu betul-betul bertaubat. Allah berjanji dalam Al-Quran. Banyak kali ini janjinya. Allah mengampunkan semua dosa. Karena dia itu Ghafur, dia Rahim. Dia Ghafur, dia Rahim. Banyak sekali lah dalam Quran ayat-ayat perintah taubat. Wa astaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Mintalah ampun kamu kepada Allah, bertaubatlah kamu padanya. Yumatikum mata'an hasanan. Pasti nanti Allah akan bagi kamu kesenangan. Hidup menjadi senang. Di dunia. Ila ajali musamma. Dunia senang. Nanti di akhirat. Wa yu'ta kulla di fadlin fadlah. Allah akan bagi kurnianya di akhirat. Nabi Nuh pernah menyuruh umatnya untuk bertaubat. Bila mereka bertaubat, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Karena waktu itu kemarau panjang. Tengok. Banyak dosa bukan akan mengakibatkan siksa di akhirat saja. Bahkan boleh menjadi penghalang turunnya hujan. Pernah berlaku pada zaman Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh memberi pernyataan beritahu pada umatnya, kalau kamu mau langit turunkan hujan lagi, Allah turun hujan pada kamu, kamu mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu mesti bertaubat. Karena dosa menjadi penghalang turunnya hujan, turunnya rezeki. Turunnya rezeki. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, di hujung ayat tadi, ayat yang kita pelajari, fasilah dia. Dua nama Allah yang Allah jadikan fasilah. Innahu huwal ghafur ar-rahim. Ghafur dan ar-rahim. Ghafur itu maknanya menunjukkan sifat Allah, pengampunannya sangat banyak. Dan sangat besar. Ghafur itu menunjukkan Allah itu maha pengampun, pengampunannya sangat banyak. Sehingga pengampunan yang Allah sediakan, yang dimiliki Allah jauh lebih banyak, jauh lebih besar berbanding dosa hambanya. Itu Ghafur. Kalau Ghaffar, itu Allah maha pengampun, pengampunannya bukan sekadar banyak, bukan sekadar besar, tapi berulang-ulang.
Bisa ya? Ghafur dengan Ghafar, terjemahan Melayu sama. Ghafur pengampun, Ghafar pun pengampun. Bezanya kalau Ghafar ditambah sikit. Berulang-ulang. Artinya apa? Jika seorang hamba hari ini berdosa, kemudian bertaubat, Allah ampunkan. Kalau dosanya banyak, Allah bagi pengampunan banyak. Gitu. Kalau dosanya berat, Allah pun bagi pengampunan yang berat juga. Lain kali bila hamba itu berdosa, bertaubat lagi, Allah ampun kali. Berulang kali berdosa, berulang kali taubat, Allah pun berulang kali maafkan. Sifat itu namanya Ghaffar. Ghafur itu pengampunan Allah bagi dosa-dosa yang banyak dan besar-besar belaka. Jangankan kecil. Rahim itu pemberi rahmat. Artinya apa? Sifat Allah yang bersedia memberikan kemaafan kepada hambanya yang minta maaf dan ampun. Itu adalah sebagian daripada sifat rahmatnya. Paham ya? Ghafur dan Rahim, saya jelaskan ini. Kenapa Ghafur campur Rahim diikuti dengan Rahim? Ghafur. Ya, karena sifat kesediaan Allah memberikan pengampunan kepada hambanya yang mau minta ampun. Itu adalah sebagian daripada rahmatnya. Bahkan mengikut fahaman Thauban Maula Nabi, itu termasuk rahmat Allah yang sangat-sangat besar. Lebih besar daripada dunia dan isinya. Allah berikan pada siapa? Allah tawarkan pada seluruh makhluknya. Termasuk, bahkan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang jahat. Memang beza jamaah sekalian ya, antara rahmat dan ridho itu bisa. Sepintas lalu, secara umum lah bezanya. Kalau rahmat itu Allah bagi pada semuanya. Bagi pada semuanya. Yang kafir dapat, mukmin dapat, dapat rahmat. Fir'aun pun kan dapat rahmat Allah. Tu boleh bernafas, boleh hidup, boleh makan, sihat walafiat, mata boleh, tu rahmat. Redha itu hanya diberikan oleh pada yang disayanginya saja. Jadi orang mukmin lah. Sebab itu orang kafir tak dapat ridha Allah, tapi dapat rahmat. Bisa ya? Orang yang dapat ridha pasti dapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat belum tentu dapat ridha Allah. Itu sudah pasti. Nah, ayat ini pertama Allah beritahu pada orang banyak dosa, aku ni Ghafur. Kalau kamu fikir dosa kamu sangat banyak, pengampunanku lagi banyak. Kamu jangan takut, jangan khawatir aku kehabisan stok pengampunan. Semua orang yang banyak dosa, semua mohon ampun, pengampunan Allah lagi banyak. Itu namanya Ghafur. Kesediaan Allah mengampunkan dosa hambanya yang minta ampun. Itu ada sebagian daripada rahmatnya, Rahim. Bahkan itu rahmat yang besar. Lebih besar daripada rahmat Allah yang lain. Itu pertama. Yang kedua, nah ini yang selalu saya sampaikan ya. Kenapa Ghafur dikaitkan dengan Rahim? Orang yang berdosa ini jamaah sekalian, sebetulnya kan layak masuk neraka. Atau bahasa mudah beginilah, orang yang banyak dosa, israf, bergelimang dengan maksiat, itu kan calon ahli neraka itu. Di dunia boleh disebut calon ahli neraka. Tetapi Allah mau memberi mereka peluang untuk mengubah nasibnya daripada calon ahli neraka menjadi calon ahli surga. Bagaimana caranya? Diberinya peluang untuk mohon ampun sebelum mati. Sebelum mati. Sehingga nanti, jika mereka memanfaatkan peluang ini dan Allah terima taubatnya, akhirnya nasib mereka berubah. Daripada calon ahli neraka bertukar menjadi calon ahli surga. Tetapi perubahan senarai ini daripada calon ahli surga ini mesti dilakukan di sebelum mati. Bila dah mati tak akrab boleh ya. Ini bermakna dengan Ghafur dan Rahim Allah,
saya simbolkan begini. Ini sering saya sampaikan. Dengan sifat Ghafur Rahim Allah, Allah lebih suka memasukkan hambanya yang berdosa, yang penuh maksiat, ke dalam surganya kerana taubatnya, daripada menyiksa mereka di dalam neraka kerana dosanya. Saya ulangi. Allah lebih suka memasukkan hambanya yang penuh dengan dosa ke dalam surganya. Kan masuk surga karena rahmat Allah. Kerana taubatnya. Karena bertaubat masuk surga. Daripada menyiksa dan mengazab mereka di dalam neraka kerana dosanya. Ini bermakna jika mereka yang diberi pulang terutama taubat, ya di neraka lah. Tapi sebenarnya Allah lebih suka, masuklah surga, masuklah surga. Tapi peluang bukan diabaikan, ya neraka lah. Itu yang mereka pilih. Maknanya orang ini memilih sangat neraka, ya dibagi neraka. Bagi milih surga. Dan lagi satu yang terpenting saya sampaikan, dulu pernah sampaikan, kalau kita renungkan betul-betul ya mas sekalian, ini kalau kita renung betul-betul lah. Selain Nabi, sebab Nabi kan maksum ya, Nabi maksum. Selain Nabi, para anbiya dan mursalin, penghuni surga nanti, yang jadi penghuni surga, semuanya adalah bekas pelaku maksiat. Mantan pelaku maksiat. Subhanallah. Selain para nabi dan rasul, penghuni surga itu adalah mantan pelaku maksiat. Kan semua pernah maksiat. Maksiat, dosa. Umar bin Khattab yang dimasuk surga itu pun mantan pelaku maksiat. Tapi sempat pencin awal lah. Sehingga kata guru saya dahulu dalam bahasa yang agak ini ada bernuansa joke, dia kata, mantan penjenayah itu lebih mulia di sisi Allah daripada mantan ustadz, katanya. Saya ingat ucapan guru saya. Mantan penjenayah itu lebih mulia di sisi Allah daripada mantan ustadz. Dulu dia penjenayah, sekarang sudah mantan, jadi alim, ahli surga. Dulu dia orang baik, orang puji dia, tapi sudah jadi mantan, masuk neraka. Sudah pencen dari orang baik. Bila sudah pencen jadi orang baik, jadi jahat lah. Masya Allah. Marilah ya mas sekalian, karena Allah masih diberi kita peluang, manfaatkan ayat kita, masalah ayat ini. Contohi cara berpikir Thauban Maula Rasulullah. Melihat ayat ini, menilai ayat ini lebih berharga daripada dunia dan isinya. Dan untuk menunjukkan keikhlasan kita dalam penilaian kita bahwa ayat ini lebih baik dari dunia dan isinya, manfaatkan pulang untuk bertaubat. Ingat, nak mencari Fadilatul Qadar setahun sekali. Ramadan saja. Tapi nak mendapat pengampunan sepanjang hayat kita. Bila orang sanggup meningkatkan amalan pada Lailatul Qadar, takkan orang tidak mau berebut peluang yang Allah berikan setiap saat dalam hidup kita. Dan orang ini akan bertuah. Jadi orang bertuah bukan hanya yang dapat Lailatul Qadar saja, yang mendapat memanfaatkan ayat ini. Itulah mahabbah Allah dan kepada kita. Tinggal kita terima kasih Allah ini dengan lapang hati, dengan ikhlas, atau kita tolak waliyadzubillah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari itu dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr
illal ladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.